Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Arasid, NPM 2043064. Jadi saya di sini akan membahas tentang teknologi blockchain. Blockchain adalah transaksi digital atau catatan yang diatur dalam potongan data yang disebut blok. Nah, blok-blok ini terhubung satu sama lain melalui validasi kriptografi yang dikenal sebagai fungsi hashing. Nah, blok-blok ini membentuk rantai yang tidak terputus. Sebuah blockchain telah diprogram untuk mencatat tidak hanya transaksi keuangan, tetapi hampir semua yang berharga. Nama lain untuk blockchain adalah buku besar yang terdistribusi. Memahami blockchain. Blockchain adalah teknologi yang digunakan untuk mengelola dan merekam transaksi secara terdesentralisasi. Konsep dasar blockchain adalah menciptakan suatu jaringan yang terdiri dari beberapa komputer atau node yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai konsensus tentang kebenaran transaksi. Motivasi dibalik adanya blockchain. Salah satu faktor pendorong utama dibalik terciptanya teknologi blockchain adalah masalah kepercayaan yang ada dalam sistem-sistem tradisional. Beberapa masalah kepercayaan yang dihadapi dalam sistem konvensional meliputi yang pertama itu adalah kepercayaan pada pihak tengah. Apa itu kepercayaan pada pihak tengah? Yaitu adalah banyak transaksi dan interaksi dalam sistem konvensional melibatkan pihak ketiga atau pihak tengah seperti bank, notaris, atau lembaga keuangan lainnya. Nah, yang kedua itu meliputi atau perubahan data. Nah, dalam sistem tradisional, data dan catatan transaksi dapat dengan mudah dimanipulasi atau diubah tanpa sepengetahuan atau persetujuan semua pihak yang terlibat. Mengatasi masalah kepercayaan dengan desentralisasi blockchain. Desentralisasi adalah salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah kepercayaan dalam sistem. Dalam konteks blockchain, desentralisasi merujuk pada distribusi kekuatan dan kontrol antara banyak entitas atau node di jaringan daripada memusatkan kekuatan pada satu pihak atau otoritas netral. Berikut adalah cara desentralisasi dapat membantu mengatasi masalah kepercayaan, yaitu keamanan yang meningkat. Dalam desain desentralisasi, data dan transaksi terbesar di bank node yang bekerja bersama. Hal ini membuat sistem lebih tahan terhadap serangan atau manipulasi karena penyerang harus menguasai mayoritas node untuk dapat mengubah data. Dengan demikian, desentralisasi dapat meningkatkan keamanan dan integritas data. Namun penting untuk diingat bahwa meskipun desentralisasi dapat membantu mengatasi masalah kepercayaan, itu bukan solusi yang sempurna untuk semua situasi. Masih ada tantangan dan keterbatasan dalam menerapkan desentralisasi, seperti skalabilitas, efisiensi, dan koordinasi dalam beberapa kasus. Pendekatan yang lebih hibrida atau penggunaan teknologi tambahan mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan kepercayaan optimal. Contoh, ada sebuah dokter memberikan sebuah diagnosa terkait dengan data COVID-19. Nah, misalnya dokter kedatangan pasien untuk memeriksa atau mengecek dengan sebuah protokol tertentu. Kemudian dia bilang terhadap pasien tersebut sudah menderita atau terjangkit virus COVID-19. Lalu dokter menyampaikan tersebut kepada pasien. Setelah itu dibuatkanlah data diagnosa. Setelah itu data tersebut dikirim ke sistem rekam medis. Lalu rekam medis tersebut diolah oleh si administrator website tersebut. Namun apakah hal ini bisa terjadi manipulasi data antara dokter atau si administrator tersebut? Maka dari itu kita harus melakukan pendekatan solusi. Yang pertama, meminta dokter langsung mencatat data diagnosa ke dalam sistem rekam medis. Namun pasien merasa curiga, bisa saja diagnosanya tidak benar alias dimanipulasi. Yang kedua, meminta pasien yang input datanya sendiri, tetapi dokter tidak percaya kepada pasien.
Yang ketiga, meminta seseorang untuk sebagai admin yang mencatat data yang sudah disetujui oleh dokter dan pasien, tetapi ada kecurigaan seorang admin punya kepentingan sehingga bisa saja tanpa sepengetahuan mereka data diubah atau sama saja masih sentralisasi. Ide baru bagaimana jika semua pihak terkait menyimpan semua data dalam buku besar. Jadi ada diagnosa, maka pihak terkait dengan data itu akan saling mencatat di buku besar masing-masing. Jadi semua punya salinan data yang telah disepakati. Lalu bagaimana jika ada persengkongkolan untuk merubah data, misal dokter dan admin rekam medis, kan itu sudah mewakili suara 50%. Karena kan konsep desentralisasi adalah mendengarkan mayoritas. Solusinya adalah memiliki lebih banyak orang untuk memegang buku besar, terutama di pihak-pihak yang memegang terkait dengan data tersebut. Sebagai contoh, keluarga pasien yang menderita COVID-19 atau penyedia asuransi kesehatan tersebut. Cara ini akan menyulitkan pihak yang berusaha mengubah catatan pada buku besar, dan untuk merubah data rekam harus melibatkan sejumlah orang untuk mengubah merekam suara pada saat yang sama, yang merupakan usulan memakan waktu, dan inilah ide kuncinya di belakang konsep blockchain. Blockchain sebagai buku besar yang terdistribusi. Kita telah memahami lebih baik tentang konsep buku besar terdistribusi. Jadi ketika ada sebuah transaksi data, maka semua pihak terkait akan menyalin dan mencatatnya dalam buku besarnya sendiri. Solusinya adalah setiap transaksi data akan dikelompokkan menjadi satu blok. Karena akan terjadi banyak transaksi, maka blok-blok tersebut dihubungkan bersama secara kriptografik, membentuk apa yang sekarang kita sebut blockchain. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan.